selamat sore Sobat CNI dimanapun berada, baik yang berada di Zoom maupun teman-teman yang ada di Arkamaya Kitchen. Senang sekali saya Asti kembali berjumpa dengan Sobat CNI semua. Dan kali ini di event yang spesial karena nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu finalis dari MCI MasterChef Indonesia Season 7 yang juga berkesempatan senengnya CNI ya mau collabs ya dengan peluncuran produk baru dari CNI yaitu ICI pressure cooker 8 liter ya. Siapa dia? Langsung aja Rebecca. Halo Beka, terima kasih ya sudah hadir diundang oleh CNI terus nanti ke depan kita ngobrol-ngobrol seru tentang kesibukannya Beka nih. Boleh. Oke. Nah, Beka MCI Season 7 itu sekitar tahun berapa ya? Sekitar tahun 2020 waktu COVID lagi tinggi-tingginya itu. Iya ya, bener ya. Nah, challenge-nya apa tuh waktu, boleh cerita sedikit ya, flashback ya, waktu ikut audisi MasterChef Indonesia kan setahu kita tuh ya salah satu acara favorit ya. Nggak cuman ibu-ibu kayak saya tapi juga kayaknya semua kalangan ya yang punya passion memasak tuh yang namanya acara MasterChef Indonesia tuh pasti salah satu acara yang ditunggu-tunggu. Nah, boleh flashback ya cerita dikit tuh tentang keseruan waktu ikut audisinya? Waktu ikut audisi ya, mungkin aku ceritain yang di balik layar yang nggak kelihatan aja ya. Boleh. Sebenarnya special case audisi tahun 2020 itu karena COVID, jadi kita audisinya bikin video. Sedangkan kan yang tahun-tahun sebelumnya itu langsung datang, jadi mereka kayak open audition, kita bisa langsung datang buat masak di sana. Nah, challenge-nya itu adalah video kan bukan kemampuan kita ya, kita bisanya tuh dimasak gitu. Tapi mau nggak mau kalau pendaftaran pada tahun itu kita harus bikin video. Ya. Ya udah, jadi dengan sumber yang seadanya, pakai handphone aja, pakai tripod, nggak pakai lampu-lampu gimana banget. Jadi kalau misalkan mau dilihat video zaman itu mungkin low quality banget ya, kayak ala kadarnya lah ya. Tapi ya udah kita lakuin sebisanya dan untungnya sih waktu itu aku lulus sih. Iya, seru banget. Jadi dengan passion di dunia memasak, kemudian usaha yang lumayan cukup ya effortnya ya untuk yang awam untuk bikin video, Iya. tapi akhirnya berbuah manis ya menjadi finalis MCI Season 7. Dan sekarang karena menjadi alumni dari MasterChef Indonesia, kalau nggak salah sekarang BK menekuni bidang konten creator masak dan kulineri ya. Jadi boleh di follow Instagramnya BK di @BK CI7. MCI 7. Sini ya, di sini ya, di bawah nanti kita bikin title-nya di sini. Oke ya. Di situ teman-teman akan melihat keseruan BK dan memberikan tips-tips seputar masak-memasak dan kuliner. Ya, betul ya? Oke. Nah, kalau boleh cerita lagi nih, saya membaca salah satu profilnya BK juga menyelesaikan studi di bidang perhotelan tahun 2019 dan mendapat kesempatan untuk magang di Holiday in Beijing, China. Keseruannya gimana tuh? Kalau perhotelan ya pasti kan masak-masak ya. Terus magang di Holiday Inn berarti juga terkait dengan bidang masak-memasak juga. Sebenarnya kalau perhotelan tuh lebih meluas sih. Diajarin semua, masak juga ada, pastry juga ada, terus front office, cleaning service gitu-gitu lah ya. Jadi sebenarnya aku lebih tertarik ke masaknya. Jadi di dalam perhotelan itu ada kayak penjurusan lagi kan. Aku tuh milih di bidang masaknya. Kenapa pilihnya perhotelan gak langsung sekolah masak? Karena waktu itu aku mikir aku juga pengen tahu gimana sih nge-running restoran gitu. Jadi belajar manajemennya juga, jadi gak cuma di dapurnya aja kayak gitu. Oke, ya. Perhotelan selain menyalurkan passion memasak juga belajar hal baru. Gitu Betul. ya. Oke, nah jadi menurut BK apa ya impact dari BK menjadi finalis MCI 7 ke kehidupan BK sekarang tuh seperti apa? Impact-nya mungkin lebih dikenal aja ya. Jadi Oke. kalau dulu mungkin aku juga suka sharing tentang masakan-masakan.
Tapi kan kalau misalkan belum jadi finalis kan orang siapa sih BK gitu kan. Kalau misalkan jadi finalis kan orang udah tahu oh BK itu yang ini. Terus ada memori juga kan di hati orang-orang. Oh waktu itu dia masak ini, si Chef Juna suka misalkan waktu itu dia masak ini berhasil dan lain-lain gitu. Jadi lebih kayak orang tahu juga kemampuan kita itu di mana gitu pada saat acara itu. Orang tuh bisa ngeliat lah kita itu sampai mana gitu kemampuannya. Jadi pada saat bikin konten itu terbantu banget orang jadi kayak lebih percaya sama kita kayak gitu. Bicara tentang cooking journey-nya BK nih, sebelum ikutan MCI sampai dengan sekarang udah ikutan MCI apa nih? Misalnya dulu lebih prefer masak yang jenis apa, tapi sekarang kok kayak belok kemana atau passionnya masih tetap sama nih gitu? Oke, kalau dulu aku lebih prefer ke pastry, baking gitu ya. Tapi setelah setelah di MCI ini aku lebih prefer masak karena sekalian gitu buat makan sehari-hari. Kalau Ya, pastry kan ya cuman cemilan-cemilan kan. Kalau misalkan masakan rumahan menurut aku bisa sekalian buat makan sehari-hari. gitu Jadi ya. ya mungkin belokannya itu sih. Dan kalau nggak salah juga kayak BK pernah cerita ke aku, banyak juga followernya BK yang minta tips masak cepet ya. Iya. Masak cepet, praktis, gampang gitu ya. Jadinya kesini-kesini konten BK banyak yang ngasih tips-tips ke situ ya. Enggak, itu malah masakannya semakin simpel yang orang tuh bisa masak ulang di rumah gitu loh. Karena kan misalkan masakannya susah, orang kan juga males ya. Beli bahan kan nggak bisa yang kayak mau beli garam cuma Ya, 5 gram gitu kan nggak bisa ya, mesti banyak. Jadi ya orang mau nggak mau kalau bisa pakai bahan yang umum gitu. Jadi dia bisa pakai berulang-ulang ya kayak gitu. betul. Dan juga kan aktivitas sekarang tinggi ya. Orang-orang yang misalnya hidupnya hanya berdua mungkin dengan pasangannya ataupun single pulang Iya, kerja udah capek ya tinggal di apartemen butuhnya masaknya yang cepat dan ringkes nggak iya sih? betul. Kalau mau beli tiap hari juga kan boros ya, belum tentu juga sehat gitu kan. Nah, kalau misalnya kita bisa punya skill masak sendiri terus dapat tips-tips yang ciamik Mm-mm. karena lihat kontennya BK, wah seneng banget nih Hemat kita. juga kan. Betul. Bicara bulan Ramadan nih, bulan puasa, ada menu favorit yang dibikin sama BK nggak sehari-hari di rumah? Satu banyak ya kayak menu favorit. Kalau aku tuh lebih mungkin karena ini personal case aja sih. Jadi misalnya kayak aku bikin opor ayam, kadang aku kurangin minyaknya gitu kan. Hmm, Biasalah ya, udah menambah umur kan ya harus lebih ya. memperhatikan kesehatan kayak gitu. Sebenarnya banyak sih tips and trick kayak menu-menu bulan puasa di IG aku, jadi jangan lupa follow. Jadi kalau misalkan nanti bingung, aduh sahur mau pakai apa, buka puasa mau pakai apa, bisa lah lihat Lihat ke inspirasinya di IG-nya situ ya. BK MCI 7 ya. Karena benar juga ini kan kita sudah mau memasuki pertengahan bulan Ramadan tuh udah mulai jenuh. Awalnya kan semangat nih menu A, menu B, menu C. Kan lama-lama kehabisan ide. Nah nggak ada salahnya main mampir ke platform TikTok ataupun Instagramnya BK untuk apa namanya cari tips-tipsnya. Oke. Nah kalau kita langsung ngomong ke cookware nih. Oke. Kalau misalnya untuk pengalaman bebikinan menggunakan pressure cooker bagaimana nih? Apakah hanya di occasion tertentu atau sebenarnya bisa loh untuk masakan apa praktis sehari-hari gitu. Karena kan BK sekarang lagi banyak diminta untuk bikin tips-tips masak cepat dan praktis ya. Heeh. Sebenarnya kalau dari aku Mm-mm. pressure cooker itu sangat membantu gitu. Mungkin beberapa orang kayak males pakainya karena aduh takut ribet apa. Sebenarnya enggak juga sih. Lebih kayak ada juga yang bilang takut meledak kan dengan pas buka. Sebenarnya kalau misalkan kita tahu tipsnya malah pressure cooker itu menghemat waktu menurut aku. Betul. Karena Itu kayak kayak poin keunggulan utamanya dari si pressure cooker itu ya. dia tuh menghemat waktu banget dan otomatis menghemat waktu ya menghemat gas juga kan. Nah, jadi kayak misalnya mau ngempukin daging, kalau umumnya pakai panci biasa mungkin bisa sejam 2 jam gitu ya. Iya. Pakai ini tuh mungkin bisa setengahnya gitu, bisa 30 menit, 45 menit gitu. Karena kan bedanya uapnya itu nggak keluar. Kalau misalkan yang panci biasa kan dia uapnya keluar. Jadi dia tuh membantu lah menjaga suhu di dalamnya itu. Jadi malah bikin daging itu lebih cepat empuknya gitu. Oke.
Dan juga cita rasanya juga nggak banyak berubah ya, Tuh. gitu. Tentu saja nilai gizinya, kandungan proteinnya dan segala macamnya yang bagus-bagus di dalam daging ataupun bahan pangan juga nggak akan menguap terlalu lama kalau nggak salah Betul. gitu. Oke, nah tadi ada satu hal yang benar juga. Jadi orang tuh takut pakai pressure cooker karena takut meledak gitu. Karena faktor keamanannya gitu. Padahal sebenarnya dari BK sendiri ada tips nggak cara memilih panci presto atau pressure cooker yang anti meledak? Sebenarnya kalau misalkan pemakaiannya benar pasti Mm-mm. nggak akan meledak gitu ya kan. Hmm. Pasti semua pressure cooker atau pertama kali beli kan ada instruksinya ya, Hmm. gimana cara pemakaiannya. Jadi yang penting tuh kamu harus periksa gitu sebelum nutupnya itu pastiin benar-benar rapat. Hmm. Dan sebelum ngebuka itu uapnya dikeluarin dulu. Nah Hmm. biasanya nih, Pastikan ya iya. uap di dalamnya tuh habis dulu Mm-mm. ya. Biasanya tuh mungkin ya ada yang Hmm. lupa akhirnya langsung Hmm. dibuka. Nah itu yang sebenarnya bikin bahaya Hmm. gitu. Nah, kebetulan untuk yang panci prestonya CNI, ICI pressure cooker ini sudah dilengkapi dengan safety lock system Oh BK. oke. Jadi misalnya uap di dalamnya itu masih tinggi, karena dia ada safety lock sistemnya, jadi akan kelok tuh. Jadi Oke. kita agak susah Nggak untuk akan menggeseknya. ngebuka ya. Iya Iya. betul. Nah, Mm-mm. kalau misalnya sudah uapnya benar-benar habis di bagian bawah, nah dia akan bisa kebuka gitu. Oke. Belum lagi ada pengontrol pengeluaran uapnya yang bikin kita tahu, oh ini tekanannya lagi tinggi ini di dalam. Jadi kita sudah mulai pasang timer tuh karena kan memang kalau pakai pressure cooker kan kita nggak bisa bolak-balik ngintip ya ke Iya, dalam ya. nggak bisa. Jangan Jadi buka-buka ya. Jadi benar kata BK tadi di dalam satu set pressure cooker biasanya sudah dilengkapi dengan instruksinya. Kalau masak daging tuh kira-kira misalnya 20 sampai 30. Masak ayam tuh sekitar 15 sampai 20 menit. Jadi ikutin itu aja dari si safety valve ataupun katup pengontrol uapnya itu bergerak dan bunyinya mendesis gitu ya. Gitu. Nah, KBK kan kemarin-kemarin kita udah pernah coba masak bareng tuh ya. Bukan sih, yang masak BK. Saya ngeliatin doang sama nungguin hasil masakannya. Kira-kira gimana pengalamannya waktu itu kita pas masak bareng dengan pressure cooker? Apakah mengalami kendala atau kesulitan dalam penggunaan pressure cooker CNI? Sebenarnya menurut aku cukup gampang ya karena, udah ada lock-nya Hmm. juga. Jadi kalau misalkan nggak ke-lock ya berarti belum belum bener gitu, udah kelihatan. Terus kalau ngebuka uapnya yang aku lihat jadi kayak di ujung Hmm. pegangannya itu dia kayak ada yang buletannya itu. Hmm. Jadi kalau misalkan uapnya habis, buletannya itu bakal turun. Turun, Nah ya itu itu. baru kamu buka kayak Hmm. gitu. Jadi kalau Betul. masih naik, itu nggak bisa, maksudnya nggak bisa dibuka gitu, Hmm. agak susah bukanya. Ya. Terus kalau misalnya udah memastikan empuk nih makanan di dalam tapi kita pengen kayak retouch lagi nambahin bumbu A, bumbu B, bumbu C, untuk ICI pressure cooker kita sudah dilengkapi dengan tutup kacanya, cover lidnya Mhm. sehingga bisa apa namanya tinggal ya finishing ya 5 menitan lah ya untuk nambah-nambah bumbu, icip-icip ah kurang garam, ah tambah kuah gitu ya. Oke. Nah, eh, nanti juga nih sebentar lagi nih, kita nggak cuma ngobrol-ngobrol doang sama BK. Masa sih udah ngundang finalis MasterChef season 7 nggak kita suruh ajarin masak ya nggak Sobat CNI. Jadi habis ini nanti kita akan ke dapurnya Arkamaya untuk masak bareng. Jadi BK akan kasih tips and tipsnya sampai dengan kita benar-benar bisa gitu. Rencananya kita mau bikin sesuatu yang kita bisa prepare untuk event Idul Fitri ya. Betul. Betul ya BK ya. Mhm. Nah kesulitannya nih kalau nyiapin menu-menu yang untuk lebaran kan biasanya kalau kita orang awam kan bilangnya berat ya gitu. Mhm. Tapi kalau misalnya pakai presto beneran tetap berat atau gimana tuh? Rendang, opor ayam, Berat bandeng apa ini, presto, dalam memasak, cara memasaknya atau heeh, gimana? dalam cara Mhm. memasaknya.
Kalau misalkan menurut aku kalau pakai panci presto ya, semuanya udah masukin aja ke dalam presto gitu. Nanti kita sama-sama lah ya coba. Jadi semuanya ntar masukin dalam presto, kamu tumis bumbunya di situ, terus kamu juga empukin ayamnya di situ. Pokoknya udah sampai jadilah di presto itu gitu. Oke, ya betul sekali. Nah, mungkin satu kata kunci tipsnya satu lagi untuk memasak dengan pressure cooker nih, apa nih? Satu atau dua mungkin selain bisa masak yang berat atau mempercepat, pastikan aman, apalagi ya kira-kira ya. Masaknya bisa yang ringan-ringan juga kan ya kalau nggak salah ya? Nggak perlu mikir menu yang berat-berat ya? Sebenarnya nggak perlu sih, Kayak kebanyakan kemarin kita bikin apa tuh? Yang singkong Thailand gitu kan bukan menu yang berat ya? Heeh. sebenarnya cemilan-cemilan juga bisa sih kayak contohnya buat ngempukin singkong. Biasanya kan singkong keras tuh. Kita pengen nempukin terus baru kita goreng gitu. Wah, itu pasti mantep banget deh. Oke baik Sobat CNI yang kebetulan ada di Arkamaya Kitchen mungkin boleh bertanya kurang lebih saya batasin 3 pertanyaan ya. Tadi sudah kita ngobrol-ngobrol dengan BK, sekarang saatnya tanya jawab. Boleh tanya apa aja silakan. Yang pertama tadi siapa ada? Oh, oke silakan Ibu. Sebutkan namanya Bu. Ya Bunda. Hah? Ya, betul. Oh, bikin ketupat pakai pressure cooker. Langsung dijawab aja kali ya, Bu Dini. Silakan. Iya. Bikin ketupat bisa dong, Bunda. Jadi malah lebih gampang Lebih ya. gampang ya. Jadi dia mempercepat prosesnya juga gitu daripada pakai panci biasa. Dan lebih aman gitu karena kan tadi ada safety locknya juga. Muat berapa banyak ya? Karena kapasitas kita kan 8 liter ya. Sebenarnya kalau muat berapa sih tergantung besarnya ya kan masing-masing orang kan bikinnya beda-beda ya. Jadi 8 liter ya dikira-kira besarnya segimana dan lumayan sih kalau misalkan buat kita rumahan ya menurut saya tuh lumayan banyak sih cukup muatnya gitu. Yang penting minimal kalau nggak salah di buku instruksinya itu kalau kita mau bikin ketupat ya harus kerendam semua dengan air ya. Jangan sampai nggak kerendam sama air karena nggak bisa mateng semuanya gitu. Satu kunci. Nggak merata nanti. Nggak merata, betul kata BK. Seperti yang kalau pakai panci biasa, iya betul. Lebih cepat. Lebih cepat. Jadi habis bikin ketupat bisa langsung nyambung lagi nonton drakor Bu. Bener ya bisa Ya, ditinggal ya. bisa ditinggal. Oke, mungkin ada sama-sama Ibu. Ada pertanyaan yang kedua silahkan. Ya silakan Ibu, dengan Ibu siapa Bu? Ibu Debi, silakan Ibu Debi. Ya. Nggak suka durinya ya. Oke, bikin presto kayak bandeng presto gitu ya dengan pressure cookernya CNI. Gimana tuh BK? Bisa banget ya kayak kata Mbak Asti gitu kita bisa bikin pakai presto itu bandeng. Nah, karena tahu nggak kalau misalkan pakai presto kan duri-durinya malah jadi kayak Banget. aman gitu buat dipakai buat dimakan. Ya, besok langsung masak ya, kirim ke rumah ya. Kirim ke rumah saya. Oke. Ya, sama-sama Ibu. Berikutnya pertanyaan yang ketiga, ada? Oke, silakan dengan siapa? Ya, silakan Adit. Oke, special treatment untuk ngebersihinnya. Silakan BK. Special treatmentnya sebenarnya nggak ada sih. Kebetulan pressure cookernya tuh gampang banget dibersihin. Jadi ya tinggal pakai spons sama sabun aja udah bersih. Ya betul, karena bahannya stainless steel yang sebenarnya gampang banget dibersihin gitu ya. Jadi buat ibu-ibu nggak usah sampai gosok-gosok gitu ya, udah bersih kok. Betul. Ya, oke terima kasih atas pertanyaan dari teman-teman semua yang ada di sini. Sobat CNI pasti udah nggak sabar ya mau ngelihat KBK bagi-bagi ilmu masak. Kita segera ke dapur. Oke, siap? Oke, tunggu ya. Memasak sudah menjadi bagian dari hidup saya.
Memilih produk yang berkualitas sudah menjadi kewajiban, seperti produk ICI by CNI, produk yang berkualitas tinggi dengan bahan stainless steel 304 SS. Pastinya dengan kapasitas 8 liter dan pengunci yang terjamin aman. Tahan terhadap tekanan udara. Kalau untuk presto, pasti ICI by CNI. Pilihan terbaik dalam mengkreasikan masakan, ini pilihan BK. Halo Sobat CNI yang ada di rumah, kembali lagi di CNI Zoom Official pada hari ini di Kepoin Yuk edisi Icip-Icip Selera Nusantara. Nah pada hari ini, wah banyak penontonnya ya, yang ada di sini juga ada banyak banget nih. Nah pada hari ini edisi podcast kita itu berbeda banget nih Sobat CNI, karena di sini aku nggak sendirian, karena ditemani sama salah satu chef Master Chef Indonesia Season 7. Ini dia, KBK. Kak, kita sekarang mau masak apa nih? Jadi karena ini kita udah mendekati Idul Fitri ya, jadi kita mau masakannya yang berbau-bau Idul Fitri nih. Oh, Jadi oke, kita mau baik. masak opor ayam, tapi karena masih puasa juga, kita pengen berbuka nanti bareng-bareng. Jadi kita bikin singkong Thailand juga, jadi ada yang manis-manisnya. Wah, ada yang gitu. manis-manis, ada yang gurih-gurih nanti. Nah, kita mau masak kali ini nih menggunakan apa nih KBK? Jadi kali ini biar mempercepat prosesnya ya, karena kita males ya kalau mau berbuka lama masaknya gitu, atau nanti pas Idul Fitri, itu lama banget gitu. Jadi kita mau mempercepat prosesnya, kita pakai pressure cooker. Oke, nah kita kali ini akan menggunakan pressure cooker dari CNI nih Sobat CNI, yaitu ICI Pressure Cooker. Panci prestonya CNI yang akan keluar sebentar lagi. Jadi ya kita mulai masaknya yang pertama, ini tuh kan kita pengen mengejar waktu ya berbuka puasa gitu. Jadi kita mau step-stepnya itu agak cepat. Yang pertama kita mau potong singkongnya dulu nih. Nah ini udah ada singkongnya udah dikupas dan aku tuh pengen potong singkongnya tuh kecil-kecil. Biar apa? Sebenarnya kayak gitu juga bisa sih. Tapi ini tuh biar cepet mateng aja gitu. Jadi dia potongnya kecil-kecil. Kalau misalkan besar-besar kan otomatis semakin lama juga ya dia matangnya gitu. Jadi ini tuh gampang banget, misalnya tinggal kayak gini doang. Oke. Terus kita langsung masukin aja. Dan kita langsung isi air. Jadi airnya itu harus kerendam ya di singkongnya itu. Nah, untuk airnya berapa banyak nih Kak? Nah, jadi tergantung berapa banyak kita masak singkongnya gitu. Yang penting tuh singkongnya ini kerendam. Oke. Harus kerendam semua biar dia itu matangnya rata. 2 lembar. Terus kita juga masukin gula. Oke, masukin gula juga, 2 sendok makan. 2 sendok makan. Nah, ini langsung kita tutup aja. Tinggal di lock. Terus kita panaskan sekitar 15-20 menit. Oke. Kemiri, ada ketumbar, serai, daun salam, daun jeruk, kunyit, ada jahe juga. Terus ada jeruk nipis, garam. Nah, mungkin nanti detailnya kali ya ditulisin ya. Karena kalau kita sebutin satu-satu pusing. Banyak nanti juga ya namanya. bahannya. Karena memang Indonesian food itu kayak rempah ya. Tapi aku suka banget Indonesian food. Jadi beda lah ya sama negara lain. Karena kita tuh rempahnya banyak sekali. Tapi rasanya juga enak. Kaya akan rasa ya kalau Tuh. Indonesia. Nah ini ayamnya itu kita peres jeruk nipis dulu. Biar dia itu nggak terlalu bau gitu ya. Kan biasa kan kalau daging kan ada kayak bau-bau kayak gitu kan. Iya, iya. Kita pengen ngilangin baunya, kita peres jeruk nipis. Oke, setelah diperas jeruk nipisnya apakah harus didiamkan dulu atau Kita diamkan dulu sekitar 15 menit. Jadi kita sambil peres jeruk nipis nih kita sampingkan dulu, terus kita bikin bumbunya. Oke. Ini kan tinggal kita ini aja ya taruh. Kalau aku tuh lebih suka bumbunya itu disangrai dulu gitu, karena kadang kan kita bisa masak itu kalau kurang waktunya bumbu itu bisa langu. Langu itu gimana ya, bau nggak mateng gitu loh. Jadinya kurang nyaman. Jadi kalau aku tuh lebih suka disangrai dulu semuanya. Masing-masing ya. Saya kalau ada juga yang langsung biasanya. Oh nggak usah disangrai gitu, langsung di blender aja ada juga. Oh, ada Tapi kalau aku juga. lebih suka yang disangrai dulu. Jadi kita sangrai dulu sebentar aja. Oke.
Ayo, udah sampai mana peserta yang ada di sini? Udah sampai menyangrai bumbu belum? Jeruk nipis. Ada yang baru motong-motong ayam ya. Terus ada yang baru motong-motong apa tuh di situ? Masih potong singkong Potong jangan-jangan ya. singkong ya. Udah kelewatan. Berapa lama nih Kak Beka? Kalau aku tuh sampai dia tuh kayak agak ada coklat-coklatnya gitu lah. Oh, oke. Tapi ini belum ya. Dia kayak coklat-coklat tuh nanti kalau ketumbarnya dia keluar wanginya. Sekarang kita sambil nunggu kita geprek dulu ya serainya ya. Jadi serai ini biar wanginya keluar, dia mesti digeprek. Nah, kalau aku sih pakai punggungnya pisau gini ya. Wih, beda ya kalau chef yang masak tek gitu. Yang penting tuh dia kayak putih-putihnya ini kebuka keluar gitu iya, ya kebuka. dalamnya ya. Karena kan yang wangi kan si dalamnya. Dalamnya itu yang wangi. Kalau lebih suka seperti ini. Ini lagi mau bikin bumbu halus. Oh, udah wangi banget. Terus kita masukin ke blender. Kita mau halusin. Oke, setelah disangrai bumbunya kita masukin ke blender ya. Di sini aku pakai minyak, tapi kalau misalkan teman-teman di rumah, ibu-ibu di rumah mau pakai air juga bisa. Oke. Mungkin kalau pakai minyak lebih enak kali ya. Iya, lebih kayak gimana gitu ya. Kalau Kalau digoreng kan gimana lebih gitu enak kan, iya. Digoreng gimana gitu kan. Jadi karena opor sebenarnya ada dua jenis ya, ada yang kuning, ada yang putih. Nah, karena lebaran kan kebanyakan kuning ya, jadi aku bikin yang kuning. Kita ngikutin edisi lebaran aja ya. Untuk masak bumbunya nih, Chef Beka, ini kita nggak usah pakai minyak lagi ya? Nggak usah, karena kan tadi kita udah masukin minyak buat dalam Betul sini. banget. Tuh, Nanti langsung tuang aja ya. iya. Kita langsung tuang aja. Numisnya ini kira-kira berapa lama nih, Chef? Yang penting tuh sampai warnanya berubah kan kalau misalkan tadi kan agak terang. Jadi ini tuh harus agak gelap. Karena apa? Kalau misalkan terang kan berarti dia tuh masih belum matang gitu. Kalau dia agak gelap tuh dia udah matang. Sebenarnya yang kita hindari tuh bau lauknya itu ya, karena benar-benar nggak enak gitu. Kalau dia kayak bau-bau bawang nggak matang tuh gimana sih gitu kan kalau makan. Berarti memang harus matang banget ya. Iya. Oke. Kita masukin airnya dulu. Terus ayamnya ini kan tadi ada perasan jeruk nipis. Ya, kita bilas. Oke, langsung dicemplung-cemplungin. Iya. Ini kita pakai 1 ekor ayam kampung. Aduk sedikit aja, pakein biar apa. Kita tutup lagi. Oh, jadi caranya cuma kayak gitu aja. Iya. Jadi udah dicampur-campur, tinggal tutup aja. Iya. Nggak perlu kita tungguin sambil aduk-aduk gitu. Nggak perlu. Kalau misalkan pakai panci biasa mungkin perlu ya ditungguin. Karena takutnya dia tuh nggak mateng. Tapi kalau presto kan kita juga nggak bisa buka-buka, nggak bisa dilihat ya. Jadi nggak usah ditungguin. Jadi kalau udah ditutup, udah tinggal aja gitu. Ini kan normalnya 30 menit. Jadi nanti sambil kita lihat lagi. Oke. 30 menit. Gitu. Nah, kalau kita denger nih, Chef, aku agak dengar suara bersih-bersih nih yang presto yang belakang. Iya. Apa mungkin udah mulai matang?
udah, jadi dia tuh udah mulai panas lah intinya, di dalamnya tuh udah ada panasnya gitu. Itu udah sisa sebentar lagi sini ya, kita tunggu. Kalau dia tandanya udah matang itu prestonya tuh akan kayak gimana nih, Chef? Berdesis itu juga salah satu tandanya ya, dia berarti udah apa, di dalam itu suhunya udah panas gitu. Oh, Makanya dia berbunyi. dia nanti akan sampai ini nggak muter-muter gitu tutupnya. Nanti dia akan muter-muter. Kalau dia udah panas banget. Kita tunggu aja sebentar lagi. Sobat CNI, peserta yang ada di sini lagi pada riuh banget kayaknya ya masak-masaknya ya. Waduh, pada serius banget kayak prestonya. Compeng banget ya. Oke, sukses masaknya, semoga enak nanti. Lagi ke Chef BK ya, Sobat CNI. Chef, lagi ngapain nih? Udah sampai mana masaknya? Ini kita mau bikin si bumbu singkongnya. Oh, bumbu singkongnya. Iya, Oke. jadi kan dia eh, dari santan, terus kayak jadi kayak gurih-gurih manis gitu. Buat nanti berbuka puasa ya. Oke. Nah, tadi aku udah samperin peserta-peserta yang ada di sini nih, Iya. Chef. Pada seru-seru banget masaknya. Ada yang baru numis bumbu, ada yang masih ngeblender malah. Waduh. Dan katanya peserta di sini lebih terbantu banget dengan menggunakan isi pressure cooker ini nih, Chef. Iya, karena lebih cepet ya. Lebih cepet. Dan bisa, ya udah ini kayak kita bikin yang lain-lain, kita tinggal aja gitu. Wow, wanginya udah keluar ya, udah harum banget. Iya. Jadi ini meskipun kita masak kayak gini ya, resep kadang kan tiap tangan beda. Jadi kita mesti cobain tetap gitu. Tiap tangan beda hasil. Oh, dia sampai harus mengental banget gitu. Iya. Nah, peserta cooking demo yang ada di sini, ada yang mau ingin ditanyakan nggak sama Chef BK? Mungkin ada yang bingung, wah habis ini aku harus ngapain ya? Motong gimana ya? Gitu. Masuknya udah matang. Cakep tuh warnanya. Uh.
tinggal nunggu ayamnya. Di, ini enggak ya? Pasti coba. Tunggu banget. Wah, singkongnya udah jadi ya, Chef ya? Iya, Cepet kita banget. tinggal tunggu ayamnya ya. Cepet banget nih Sobat CNI, udah jadi, udah mateng. Perasaan tadi baru masukin ya, tapi udah mateng aja. Berkat ICI Pressure Cooker. Nah, ini kita udah mulai tuang ke piring nih, Sobat CNI. Konsep tuh beda ya, kalau plating aja tuh kita harus disusun gitu biar cantik. Harum banget. Kita nambahin taburan wijen. Tambahin wijen. Kayaknya simple banget nih ya, Chef ya. Harus simple karena Simple banget. buat resep berbuka ya, jadi cepat. Jadi udah bisa langsung nikmatin singkong Thailand ini dengan cepat 30 menit aja. Kan tadi ikutin arahan dari Chef Rebecca Iya, kan, jadinya gampang gampang. Apalagi pakai pressure cookernya jos Iya, banget, gampang diaplikasiin, terus gampang juga buat dibuka, ditutup, dan ngebantu banget Chef. Weh, mantap mantap. Ya Chef, Kelihatannya enak nih. semoga Chef. Singkongnya Ya Chef, biar disamain ukurannya. lebih cantik Oh iya, KBK itu seperti KBK. bisa aja. Jadi udah bikin bumbunya, terus Mantap. ini ayamnya tinggal kita, Singkongnya udah kelar juga ya. singkong udah kelar tinggal plating, baru deh Mantap. kita kerjain si Ayam. ayamnya, kita presto. Iya. Mantap. Kalau udah kebuka, dia turun. Kalau masih di atas, berarti nggak bisa dibuka. Nah, ini tinggal beginian. Gampang banget. Udah. Wow, gampang banget bukanya ya, Chef. Iya, gampang banget. Bukanya cuma gitu doang. Tuh. Dia udah. Wow, Mateng. enak banget kayaknya. Jadi kita cuma taruh santan karena ini kan udah pakai instan ya. Jadi dia udah mateng. Begitu. Tuh. Tinggal kita aduk aja. Kalau misalkan emang di rumah ibu-ibu di rumah mau masak lagi juga boleh. Ini kita terakhir tuh finishing touch ya. Jadi kayak aku tuh masih kasih seasoning gitu terakhir. Terus kita cobain lagi. Kenapa aku bilang harus selalu coba? Karena kan cara memasak takaran tiap orang tuh beda-beda. Jadi sebelum di-serve ke orang lain, pastiin kita cobain sendiri dulu. Yang masak cobain dulu. Karena tadi di awal kita cuma kasih sedikit ya. Preferensi. Kalau misalkan mau pakai penyedap boleh, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Tinggal disesuaikan sama selera. Oh, jadi kita bumbuinnya tuh kayak seasoningnya itu di terakhir ya, Chef Kalau ya? aku di akhir, karena Koreksi rasa ya? iya, karena kalau misalkan nih, dia kan airnya juga otomatis berkurang. Nah, air berkurang itu kalau kita udah bumbuin, otomatis lebih asin lagi. Oh iya, benar-benar. Makanya aku lebih suka di akhir. Jadi ya udah, ini benar-benar rasa nanti yang bakal kita makan gitu. Bener-bener, oh pantesan aja nih Chef, aku suka masak di rumah. Pas udah nyobain panas-panas gini, itu tuh udah pas gitu asinnya. Tapi kalau udah dingin, kok asin Bedanya banget. asin banget. Oh makanya gitu ya? iya. Jadi aku tuh lebih suka di akhir. Oke. Biar Wah, rasanya tuh pas. ini salah satu tips juga nih, Sobat CNI. Ternyata untuk bumbuin koreksi rasa itu lebih baiknya itu saat suhunya udah mulai turun. Jadi terakhir aja kita campur-campurin rasa-rasanya.
Wow, enak banget. Wanginya udah kemana-mana. Iya. Jadi pas banget nih chef ya untuk jadi menu lebaran kita nanti nih. Nah, bisa dilihat ya Sobat CNI, ini panci prestonya kedalamannya itu tinggi banget nih. Jadi ini bisa sebenarnya buat opor untuk banyak orang. Jadi pas banget bisa disajikan untuk saat lebaran kita nanti. Jadi setengah sekali masak aja udah bisa jadi buat 20 orang mungkin bisa. Ini kan baru 1 ekor ayam ya, Iya. tapi masih sedikit gitu. Betul, 1 ekor ayam aja tuh dia masih segini loh. Iya. Bisa-bisa ini bisa 5 ekor ayam ya chef ya. Ini masuk sih ini ya. Biar cantik kita, daun-daun kita ikutin aja. Biar cantik ya. Tata-tata. Presto Ichi ini dia nggak bakal alot. Sekitar 30-40 menit. 30-40 menit aja, tapi dia nggak alot ya? Enggak. Jadi dia nanti bisa dilihat nih, teksturnya. Kita bedah ya. Hebat banget bedah ya ayam. ICI pressure cooker ini. Nanti untuk membuktikannya nih, kita cobain bareng-bareng ya. Jadi Sobat TNI bisa lihat bagaimana keempukan dari si ayam kampung ini. Hanya 30 menit aja. Opor ayam kampung ala ICI pressure cooker with Chef Beka. Masaknya tadi, ini juga para peserta juga udah kelihatannya udah pada selesai ya. Kita coba mau kasih pertanyaan nih, Chef. Oke. Buat para peserta, tadi menyimak nggak nih apa yang Chef Beka Oh iya. terangin pas masak tes ya. Iya. Nanti yang bisa jawab kita kasih hadiah kali ya. Oh, boleh. Oke. Kita samperin yang pertama. Halo, Kak. Silakan Chef mau tanya apa nih? Kita mau tanya-tanya nih, Kak. Kayaknya nanti ada hadiahnya. Iya. Ya KBK, Tanya apa ya? Ini kayaknya harus yang agak susah ya. boleh Kak. Coba kira-kira kita tadi satu set pakai ayam kampungnya berapa banyak? Satu resep itu, Iya. jadi kita pakai 1 whole ya, 1 whole ayam kampung. Oh, benar kan? Benar. Yes. Yeay. Selamat. Halo, Kak. Halo. Gimana masaknya udah selesai? Udah Udah selesai. ya. Kita mau bagi-bagi hadiah nih, Kak. Oke. Nanti Chef BK akan kasih pertanyaan, kalau Kakak bisa jawab, kita kasih hadiah. Oke, boleh. Silakan, Chef. Berapa kapasitas pressure cooker ICI? 8 liter. Weh, mantap. Memperhatikan ya dari tadi dia. Iya. Udah kelihatan pro banget gitu cara masaknya, cara platingnya. Mantap nih, bapak kakak ya? Ya. Ya kakak Ada masih. hadiahnya. Hadiahnya presto juga. Hah? Hadiahnya presto juga. Tolong tanya pada pihaknya Mahal banget ya. di luar kuasa saya kalau itu ya. Nanti kita kasih hadiahnya. Oke, thank you. Iya, itu tuh bagus-bagus banget tadi ya. Niatnya. Saya ada yang dipotongin rapi-rapi loh. Iya Luar loh. biasa. Waduh. Nah, Sobat CNI, terima kasih telah menonton CNI Zoom Official. Dikepoin yuk edisi Icip-icip selera Nusantara dengan ICI Pressure Cooker. Dengan Chef BK. Gimana Chef rasa kesan-kesannya nih masak bareng ICI Pressure Cooker sama para peserta yang ada di sini? Fun banget sih, kayak semuanya tuh juga antusias gitu ngikutin step-stepnya. Meskipun ini terbilangnya lumayan ya, 2 menu gitu kan dalam waktu yang lumayan padat, tapi kita bisa selesaikan karena kita cheating anggapannya pakai pressure cooker. Nah, nggak nyampe 1 jam mungkin ya kalau dihitung-hitung ya. Iya. Nah, itu. Wah, gampang banget dan cepat banget pakai ICI pressure cooker. Nah, Sobat CNI kalau mau beli bisa Sobat CNI kunjungin di MCNI kita atau bisa kunjungi di e-commerce atau marketplace kita di Shopee. Nggak usah ya. Boleh sebut. Boleh sebut nggak? Kesayangan Anda gitu. Nah, Sobat CNI, cepetan buruan beli ICI pressure cooker karena sebentar lagi akan launching dan kalian bisa temukan di MCNI dan bisa beli di marketplace kesayangan Anda. Oke, sampai di sini. Dadah. Bye-bye, sampai jumpa di CNI Zoom Official berikutnya.
Memasak sudah menjadi bagian dari hidup saya. Memilih produk yang berkualitas sudah menjadi kewajiban, seperti produk ICI by CNI, produk yang berkualitas tinggi dengan bahan stainless steel 304 SS. Pastinya dengan kapasitas 8 liter dan pengunci yang terjamin aman. Tahan terhadap tekanan udara. Kalau untuk presto, pasti ICI by CNI. Pilihan terbaik dalam mengkreasikan masakan, ini pilihan BK.